سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لرضا الله تعالى ولدفع البلايا ولمصنف هذا الكتاب والذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Masih kelanjutan ayat ini. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang Allah telah melarang atas kalian, maka kami Allah akan mengampuni atas kalian kesalahan-kesalahan kalian, yakni dosa kecil, dan kami memasukkan kalian ke tempat yang terpuji, yakni yang tempat yang mulia, yakni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih bab tentang dosa besar ya. Banyak hadis yang menyatakan meriwayatkan tentang dosa besar. Kemarin kita sudah menyampaikan beberapa hadis. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu hunna sab'un, bahwa dosa besar ada 7 kemarin. Qultu wa mahun, apa itu ya Rasul? Qal asyirku billah. Ya, kemarin adalah nomor 1 menyebutkan Allah. Wa qadhafal muhsanat, yang kedua adalah menuduh orang lain berbuat zina. Ini. Kemudian waqadun nafsil mu'minat, yang berikutnya yang ketiga membunuh orang beriman tanpa membunuh tanpa hak gitu. Kalau dia memang eksekutor tidak apa-apa. Yang keempat wal firaru minaz zahfi, lari dari medan perang. Yang kelima wasihru, sihir. Yang keenam wa'klur riba, makan riba. Wa'klu malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Nah ini ternyata ada tambahan lagi, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk dosa besar. Jadi di hadis ini Pak, 7 plus 2 ya, ditambah 2, yakni durhaka pada orang tua.
Kemudian yang terakhir yang ke-9, wa ilhadu bil baitil haram qiblatakum ahya'an wa amwatan, yakni merusak kemuliaan Masjidil Haram, merusak kemuliaan Masjidil Haram dalam keadaan hidup atau mati. Diriwayatkan dari Hasan bin Musa Al-Asyab, dari Abu Ayub, dari Utbah Al-Yamani. Wa fihi dhaifun, jadi ini riwayatnya ada yang mendhaifkan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi di hadis yang lalu bahwa dosa besar ada 7, di hadis ini dosa besar ada 9. Ini banyak tentang hadis-hadis tentang dosa besar ini, jumlahnya macam-macam. Yang terakhir tadi, merusak kemuliaan Masjidil Haram, kiblat kalian dalam keadaan hidup atau mati. Niki nyun sewu niko ketika kemarin kita membahas larangan haji, jadi termasuk merusak kemuliaan kiblat atau merusak kemuliaan Ka'bah niku napa nggih wingi larangane dilakukan. Larangannya apa kemarin? Tidak boleh membunuh, apalagi sampai membunuh binatang saja tidak boleh, apalagi sampai membunuh manusia. Naudzubillahi min dzalik, itu dosa besar di sana. Hati-hati. Dan ini kula nggih rada adem panas niki. Kula mboten ngerti ngian, cuma khawatir mawon. Nak selfie ning ngarepe Ka'bah iki kira-kira mlebu ora. Terus terang saya khawatir itu masuk dalam kategori dosa besar. Cuma mboten enten Pak hadise, mboten enten, hanya hadisnya merusak kemuliaan Masjidil Haram, kiblat kalian. Makanya nak tenggene hadis yang lain, termasuk nyun sewu merusak kemuliaan masjid, ya, bukan Masjidil Haram, kemuliaan masjid. Niku Nabi melarang bicara dunia di dalam masjid. Nah, niki Pak. Dan niki nak teng Masjidil Haram napa ya termasuk niki. Lah kula terus tang rada adem panas sak ngene iki. Mulane hati-hati nggih kalau kita di Masjidil Haram, jangan sembrono. Nah, usahane mlebu Masjidil Haram iku wis sing dipikir akhirat tok ngoten mawon. Bayangane mlebu kuburan ngoten mawon. Aja bayangne sing rena-rena nggih. Ya Allah. Bapak-bapak ning kono ya hati-hati. Ning Masjidil Haram niku nak tawaf mubeng ya. Wong Turki ayu-ayu nggih, hati-hati. Itu bisa merusak kemuliaan Masjidil Haram. Nah, ora dosa gede nyerempet dosa gede. Nggih. Masya Allah. Hadis lain lagi terkait dengan dosa besar. Qala Imam Ahmad hadatsana Zakaria bin Ati ila akhirih an Abu Ayyub qala Rasulullah ma
abdallahi la yusyriku bihi syai'an wa qama as-salata wa ata az-zakata wa shoma ramadan wa salaba fal jannah. Dari Abu Ayyub radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW sabda, barang siapa dari hambanya Allah yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, menjauhi dosa-dosa besar, wajib baginya masuk surga. Apa enak? Si penting syahadat, sholat, zakat, poso, ngedoi dosa gede, wajib mlebu surga. Maka bertanyalah seorang laki-laki, fasa'alahu rajulu mal kabair. Ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apa itu dosa besar? Maka Nabi menjawab, asyirku billah, menyekutukan Allah, wa qatlun nafsil muslimah, dan membunuh orang Islam, wal firaru yaumaz zafi, lari dari medan perang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Memiliki namung siji loro telu sing disebut niki. Niki hadis lagi, an abihi an jadihi, an Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, qol kataba Rasulullah SAW ila ahli Yaman kitaban fihil faraid was sunan wa diyat wa ba'asa bihi ma Amru ibnu Hazm qol wa kana fi kitabi inna akbarul kabari indallah yaumil qiyamah asyirku billah wa qatlun nafsil mu'minati bighairi haqq wa firaru fi sabilillah yaumaz zafi wa qul walidain wa rumil muhsanat wa ta'lamu sihr wa aklul riba wa aklu malal yatim. Datang hadis niki Pak, ini dari Hazm ya. Hazm dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW telah mengirim surat kepada ahlu Yaman dan menyampaikan hal-hal yang fardu, hal-hal yang sunnah, dan menyampaikan tentang perkara diyat ya. Diyat itu adalah hukuman bagi orang yang membunuh orang, itu ada diyat. Dan yang mengantarkan surat tadi Amru bin Hazm ya, wa ba'asa ma Amru bin Hazm qala wa kana fil kitabi, dan di dalam tulisan suratnya Nabi itu ada kalimat tentang dosa besar. Sesungguhnya kata Nabi di dalam isi surat, sebesar-besarnya dosa besar di sisi Allah adalah satu, menyekutukan Allah, dua, membunuh orang beriman dengan tanpa hak ya. Kemudian yang ketiga, lari dari medan perang. Yang keempat, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kelima, menuduh orang berbuat zina tanpa tanpa bukti ya. Yang keberapa? 6, mempelajari ilmu sihir, dan hati-hati ya. Ilmu sihir itu kalau belajar dosa besar. Kemudian memakan harta riba. Nah niki ingin bahas riba, ngeluh. Riba itu termasuk dosa besar. Makanya pun rasa nyerempet nih. Wah, iso semaksimal mungkin sedaya upaya hindarkan kita dari berbuat riba. Masya Allah. Asli ini apa sih? Uang sampai riba ini. Pengen ini ndang mulai duit akeh, pengen ini sugih. Berikutnya yang ke piro iki 8 piro wis. Yang berikutnya wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Hati-hati nggih.
Niki hadis lagi, hadasani Ubaidah bin Abi Bakar qol sami itu Anas bin Malik qol dzakara Rasulullah SAW al-kabair ausula anil kabair wa qala asyirku billah wa qadun nafs wa qul walidain wa qala ala unabiyukum bi akbaril kabair qala qauluz zur au syahadatuz zur. Niki Pak. Dari Abdullah bin Abu Bakar berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, telah menceritakan Rasulullah SAW tentang dosa-dosa besar. Atau ada orang yang bertanya kepada Nabi terkait dosa-dosa besar, maka Nabi menjawab, yang termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh orang dengan tanpa hak. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi bersabda, maukah saya tunjukkan kepada kalian paling besar-besarnya dosa? Maka Nabi bersabda, qauluz zur, apa niku bohong. Waduh niki Pak. Bohong niku termasuk kategori dosa besar. Sinten niku orang, masyaallah. Au syahadatuz zur, atau persaksian yang bohong. Niki Pak Sego, jangan saat niki berita bohong, nge-share berita bohong niku dosa besar. Bersaksi dengan persaksian yang bohong itu juga termasuk dosa besar. Masya Allah. Lani hati-hati nggih. Ini beberapa hadis ngoten iki. Niki diriwayatkan lagi dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabi bi akbaril kabari qulna bala ya rasul qala asyirku billah wa uqul walidain wa kana mutaaqian wa jalasa fa qala ala wa syahadatuz zur ala wa qauluz zur. Niki sama dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan pada kalian sebesar-besarnya dosa? Maka kami menjawab, silahkan ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, syirik, ya, menyekutukan Allah nomor satu. Yang dua adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi duduk dalam keadaan bersandar, ya, merubah posisinya. Kemudian Nabi mengatakan, yang termasuk dosa besar lagi adalah persaksian yang bohong, demikian juga bicara bohong. Mana hati-hati nggih. Nah niki bohong itu jadi sebuah jangan, insyaallah. Mulai sing isor tekan dukur, insyaallah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ayyu dzambin a'zam wa fi riwayatin akbar qala an taj'ala lillahi nidaan wa huwa khalaqak. Qultu thumma ay qala an taqtulu waladaka khasyata ayyub imama'ak. Qultu thumma ay qala an tazniya halilatu jarika. Tsumma qara walladzina la yad'una mallaha illa akhara ila qawlihi illa wa man taba. Niki Pak. Dari Ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasul, tahukah kamu dosa yang paling besar? Di dalam riwayat yang lain akbar, zambul akbar, dosa yang paling besar. Maka Nabi bersabda, dosa besar adalah menjadikan Allah sebagai tandingan dari makhluknya, padahal dialah Allah yang menciptakan kamu, yakni menyekutukan Allah. Niki Pak, niki sing rada anu Pak, nak musyrik nyembah berhala Pak. Tapi kalau niki masuk menjadikan Allah itu anek tandingan nih. Kadang-kadang awake dhewe niku rumangsa nandingi Gusti Allah. Gitu. Sing wae rezeki sinten, Pak?
Allah. Awake dhewe rumangsa ngwehi rezeki anak bojo. Nah niku berarti awake dhewe menisbatkan diri kita menyamai Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan kita berbuat seperti itu. Dan ini nang hadis niki masuk dalam kategori dosa besar. Masuk kenyataane sampean sing kerja siang malam banting tulang-tulangnya dibanting-banting oleh duit. Ojo rumangsa sing ngingoni anak bojomu kuwi sampean, sing ngingoni anak bojo sampean niku Gusti Allah. Sampean niku mung dadi selang tok. Buktine napa? Coba nak sampean mati, bojo sampean mati kan? Ya ora mati, kejaba nak memang waktune takdire mati, ngono lho. Dan ini termasuk menjadikan Allah sebagai tandingan. Masya Allah. Qultu tsumma, kemudian apalagi ya Rasul, maka Nabi bersabda niki Pak, membunuh anakmu karena takut tidak bisa memberi makan. Niki dosa besar. Mateni anak wedi gak iso ngoni. Saiki lek mateni sik ning jero weteng urung lahir wis di mateni. Mulane hati-hati niki. Ya apa ning jero weteng diombeni apa Pak? Oh, astagfirullahaladzim. Mulane ibu-ibu hati-hati ibu nggih. Pokoke nek dadi ya seikhlas ngoten mawon, gak usah digolekno nanas. Dadi kok langsung telat atau langsung diombeni apa iki? Dimangani nanas. Mari ngono apa nih, Pak? Astagfirullahaladzim nggih. Hati-hati niki. Masyaallah. Nah, delok berita-berita niku ya Allah, kasus aborsi itu. Nah, apa meneh niki nyuwun sewu, aborsi ini mergo zina, wis zinane dosa gedhe, aborsi ini dosa gedhe pisan, Pak. Entek pun. Mulane hati-hati niki nggih. Lan duwe putra putri terutama anak gadis dijaga, nggih. Jangan sampai hal-hal ini terjadi. Wingi mun dijelasna risikonya berat kalau sampai hamil di luar nikah. Serba salah. Nak digugur nih dosa gede, dijarne sampai lahir akhirnya nopo anaknya tidak punya hak waris. Qultu summa, kemudian aku bertanya lagi, apalagi ya Rasul? Yang ketiga adalah berzina. Dengan siapa? Dengan perempuan tetangga, ya. Zina niku dosa gede, Pak. Nah, zina tangga luwih gede meneh dosane. Hati-hati, rumput tetangga luwih ijo, hati-hati nih. Dosane luwih gede. Aja keliru memahami lho. Oh nak ngono zina karo wong adoh ya, aja karo tangga. Oh gundulmu. Diomong zina ki wis gawedhe iki tambah gawedhe meneh. Nak sampean zina karo tangga. Tsumma qara'a, kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud membaca walladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar. Ini dalam surat Al-Furqan 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Iki. Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala yaznun wa may yalqa dzalika yalqa wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ini yang surat Al-Furqan, yakni orang yang menyekutukan Allah
menjadikan Allah sebagai tandingan tadi. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Wala yaqtulul lati nafsan allati haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh orang lain. Wala yaznun, dan tidak berzina. Niki Pak. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kalau kamu melakukan perbuatan itu semua, maka kamu jatuh dalam dosa besar. Yudha'af lahu yaumal qiyamati, siksanya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Ini gimana? Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam kehinaan. Ini dalam surat Al-Furqan. Tapi di ujungnya itu di surat Al-Furqan, illa man taba, kecuali kalau dia bertaubat. Kemudian hadis lagi Pak terkait dosa besar. Niki An Amr bin As wa huwa bil Hijri bi Makkah. Dari Amr bin As pada waktu itu berada di dekat Hijr Ismail, di dekat Ka'bah. Wa sa'alahu rajulun 'anil khamri faqala Allah inna 'aziman indallahi syaikhun misli yaqdhibu fi hadzal maqam ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sa'alahu thumma raja'a faqala sa'altuhu 'anil khamri qala hiya akbarul kabair wa umul fawahish min syurbil khamri tarkus shalah wa waqa'a ala ummahu wa khalatahu wa ammatahu. Niki termasuk dosa besar lagi. Niki di dalam riwayat yang lain ini ada Amr bin As di Hijr Ismail ditanya orang, hukumnya minum minuman keras itu apa? Nah, sesungguhnya saya tak bertanya kepada sesungguhnya dulu di sini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fi hadzal maqam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akhirnya menceritakan, dulu ada orang tua bertanya seperti yang kamu tanyakan tadi, maka orang tadi langsung menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasul terkait dengan hal itu, maka jawabannya Rasulullah hiya akbarul kabair. Maka Rasul menjawab bahwa minum-minuman keras itu termasuk sebesar-besarnya dosa besar. Niki Pak. Kenapa? Karena minuman keras itu umul fawahish. Induknya perbuatan keji itu adalah minuman keras. Man syarabal khamra taraka shalah. Karena apa? Pangkal dosa besar itu ternyata minum minuman keras. Makanya itu bukan dosa besar minuman keras, tapi ibuke dosa gede. Ora dosa gede. Omben-omben itu mak-makane dosa gede. Mulane aja sembarangan iki, Pak. Kenapa? Karena gara-gara minum minuman keras bisa menyebabkan orang itu nomor satu jelas meninggalkan sholat. Karena dalam Quran wala taqrabus sholata wa antum sukara. Wong niku nak sholat kok mabuk, sholate jelas gak sah, gak diterima kali Gusti Allah. Bahkan orang minum-minum keras itu menyebabkan dia bisa berbuat zina ala ummihi, bahkan zina nggak tanggung-tanggung, mae iso dizinai, BBE iso dizinai, anake dizinai gara-gara minuman keras.
Mulane hati-hati Pak. Dan rata-rata naudzubillah orang membunuh, orang minum-minum, orang membunuh, berzina, bahkan orang mencuri. Hari ini Pak sampai niku nyon jauh tentara-tentara Amerika, tentara niku Pak, nah arep turun ke medan perang tuh harus minum dulu. Nak minum wis gak wedi gak naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati nggih, aja sampai minum minuman keras itu masuk dalam kategori dosa besar. Masya Allah. Jadi niku dari banyak hadis ini Bapak. Maka beberapa ulama ini langsung saya skip ya. Zakaro aqulu salaf dzalika, maka ulama-ulama salaf komentar tentang dosa besar itu bagaimana? Anna nasan sa'alu Abdullah bin Umar wa bi Misra faqalu nara asya min kitabillahi azza wa jalla amara ya'malu biha la ya'malu biha. Niki Pak. Niki tentang dosa besar ini dari Hasan. Ini dari Hasan. Sesungguhnya orang-orang bertanya kepada Abdullah bin Umar di Mesir pada waktu itu. Maka mereka mengatakan naro asya'un min kitabillahi azza amara ayyamal biha la ya'malu biha. Faradna an nulqiya amirul mu'minin fi dzalika. Faqadama wa qadamu mahu falaqiyahu Umar radhiyallahu anhu qala mata qadamta qala mundu kadza wa kadza. Faqala ya amirul mu'minin inna nasan laquni bi Misra faqalu inna nara asya fi kitabillahi amara ayyamal biha fala ya'mal biha wa uhibbu ayyalquka fi dzalika qala fajma'uhum li qala fajama'tuhum lahu qala Ibnu Awan adunu qala fi bahrin fa akhadha adnahum rajulan fa qala angshuduka billahi wa bihaqqil islam alaik aqra'tal qur'ana kullah qala na'am qala fal aqsidu fi nafsika qala Allahumma la qala walau qala na'am la khasam fa qala fa hal uqsitahu fi basarika fa huwa aqsaitahu fi lahzika ila akhirih niki kata akhirim qala fa akaltu amar ammahu atakallafuna ayyuman nas ala kitabillah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum. Qala hal a'lama ahlul Madinah hal a'lama ahadun bima qaddamtu qalulah. Niki jadi niki cerita Abdullah bin Umar posisi di Mesir ditanya orang. Orang-orang bertanya naro asya'un minna kita wajah amara ya'mal biha la ya'mal biha. Kami membaca ayat-ayat Quran 30 juz. Demikian banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengamalkan, tetapi banyak perintah-perintah Allah itu tidak kita amalkan. Demikian juga di situ ada larangan-larangan Allah yang banyak, tetapi kita pun juga banyak yang belum meninggalkan dari larangan-larangan Allah itu. Bagaimana wahai Amru, Abdullah bin Amru nih. Abdullah bin Amru itu anaknya Amru bin As. Akhirnya singkat cerita diceritakan ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Akhirnya gimana ini kalau kita berbuat seperti itu? Akhirnya siapa yang tanya itu? Masyarakat di sana. Apakah kamu mau tolong kumpulkan mereka? Kami akan datang. Akhirnya dikumpulkanlah orang di sana. Singkat cerita, akhirnya satu perwakilan bicara di hadapan rakyat yang ada di Mesir. Maka saya bersaksi kepada Allah bahwa saya akan berkata jujur kepada engkau. Maka Umar pun berkata, katakanlah ya, dengan hak Islam, katakanlah sejujurnya. Kemudian Umar bertanya, apakah engkau membaca Quran semuanya? Maka orang tadi mengatakan, betul wahai Umar, kami sudah membaca semuanya. Maka Umar bertanya, apakah semuanya sudah kamu amalkan? Maka orang tadi mengatakan, Allahumma la, belum ya Umar. Maka Umar mengatakan, kalau kamu ngomong sudah, kalau kamu ngomong sudah, tentu kamu akan aku hardik, tak usir kon. Nak kon kok ngomong wis, kon tak usir. Lho napa maksudnya, Pak? Niki Sayyidina Umar mengatakan, jom, nak bahasa saya, Pak, jom meneh kok kon aku dhewe iki ya urung iso nglakoni kabeh. Ngono lho. Makane Qala fahal niki perasaan kita, Pak, selaku siapa saja, sesoleh apapun, jangan merasa wis ngamalne Quran 100%. Krono napa, Pak? Nyun sewu, Pak. Teng Quran ana perintah niku, Pak. Niki sing paling wabot dhewe. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa sing enek ning nggone ati niki, Pak. Sing sampean lahirne utawa yang kamu sembunyikan di dalam hati semua dihisab oleh Allah. Nah ini Pak, sapa Pak sing iso mengendalikan ati 100% 24 jam? Ono, Pak. Detik iki atine dhewe ngene, detik sesuk, detik berikutnya urung karuan. Maka qala fahal aqsaita fi basarika, maka Umar terus bertanya, apakah kamu sudah mengamalkan Quran di matamu? Nah gitu. Fahal aqsaita fi lafzika, demikian juga apakah kamu sudah mengamalkan dari lidahmu, yang kamu lafadzkan Quran dari lidahmu, apakah di lidahmu juga sudah mengamalkan Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mereka menjawab, kami belum. Maka Umar akhirnya singkat cerita membaca firman Allah, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum. Jadi Umar akhirnya mengatakan, yang paling penting kamu fokus di dosa-dosa besar. Kalau kamu meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu nanti akan diampuni oleh Allah, termasuk dosa krenteke ati sing ngalor ngidul. Niku nanti diampuni oleh Allah. Hati tek mambu irungi, sapa masak enak iki, ati pengen niku dosa, Pak. Niki lah dosa-dosa ngoten niku, Pak, diampuni kalau kita menjauhi dosa besar. Ngoten nggih. Nah, ini dengan sanad yang hasan. Niki pendapat. Jadi singkat cerita, Pak, di dalam kitab ini banyak pendapat para alim ulama itu berapa banyaknya dosa besar. Kalau tadi di hadis ada 7, ada 9,
Niki Pak, niki ulama contoh Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahwa dosa besar itu jumlahnya niki Ruya Ibnu Jarir min hadisin Mu'tamir bin Salman an Abi an Tawus qala zakaru inda Ibnu Abbas al-kabair faqalu hiya sab'un faqala hiya aksar min sab'a wa sab'a qala fala adri kam qalaha min marrah. Niki nak dari Tawus berkata menceritakan pernah Ibnu Abbas tentang dosa-dosa besar, maka Tawus orang-orang mengatakan dosa besar itu hanya 7, orang-orang mengatakan hanya 7. Jadi Tawus menjawab hiya aksar, lebih dari hiya aksar min sab'in, dia lebih banyak dari 7. Ini menurut Tawus karena banyak riwayat tadi. Okay. Nah, Sofyan an Lais an Tawus qala qultu libni Abbas masab'ul kabair qala ya ila sab'ina o aqrab minha ila sab'u. Nah, menurut Ibnu Abbas bahwa dosa besar itu tidak 7, bahkan mendekati 70 jumlahnya dosa besar, bukan 7, mendekati 70. Dan ini ada kitab tersendiri Pak. Di kitab Al-Kabair itu jumlah dosa besar di Al-Kabair itu sampai 70 lebih, 70-an di dalam kitab Al-Kabair. Nanti kalau mau ngaji ya monggo, saya punya kitabnya Al-Kabair. Nah itu isinya dosa-dosa besar berikut dengan hukumannya opo. Lah niki Pak sing Masya Allah nak perlu ngaji niku nggih nanti di kesempatan yang lain. Ngoten Pak, yang penting apa yang disampaikan oleh Allah, maaf yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan dosa-dosa besar, yang disabdakan Nabi terkait dosa besar, itu dilaksanakan perintahnya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi, maka jangan sampai kita mendekati sedikit pun. Ngoten nggih? Ada benar dari Allah, salah dari saya. Itu cinta kita. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.